bisa mudah untuk mengerti segala mata kuliah. Saya yakin itu karena saya melihat dari tugas-tugas yang Anda selesaikan itu bagus semua, cukup baik. Nah, walaupun ada beberapa yang kurang tepat ya. Jadi di PR kemarin tuh ada teman-teman yang masih kurang tepat ya. Mohon diperbaiki, nanti saya berikan jawabannya. Sebenarnya kalau misalkan kayak ini ya, ada yang shrinkage itu artinya kan pengurangan atau bukan penyusutan sih. Artinya penyusutan tuh barang yang sudah ada tapi dia tiba-tiba jadi berkurang karena sesuatu hal tertentu. Nah, itu ditambahkan ya, ditambahkan, dan juga tentang apa di sini ya, yang banyak teman-teman yang masih mengurangkan. Jadi kalau untuk production, untuk ini ya, untuk perhitungan proses costing itu ditambahkan. Nanti kalau misalkan Vivo LIFO nanti itu ada pengurangannya tersendiri ya. Kalau ini ditambahkan, dan juga tentang ini ada yang tidak membuat packaging departemennya ya. Ada yang mengurangkan tadi ya, yang 6.000 itu, lalu tidak membuat yang ending balance itu, yang schedule ya, schedule quantity schedule-nya itu balance, itu harus balance ya, yang di atas dengan yang satunya ya, yang quantity itu. Jadi misalkan kemarin soalnya ini ya, quantity schedule-nya itu, jadi yang 120 itu di bawahnya juga harus 120 ya. Kalau yang 150 yang package ya, yang departemen package-nya 150, berarti bawahnya juga harus 150. Nanti itu dirubah, tapi nggak usah dikirim lagi deh ya ke saya ya Ica ya. Mungkin teman-teman bisa memahami saja, karena Ica capek juga kali ya ngirim-ngirim terus. Jadi diperbaiki sendiri ya. Diperbaiki sendiri yang masih salah untuk dipelajari untuk UAS nanti ya. Lalu balance itu ada juga yang tidak balance itu ya, tidak balance di ending invoice-nya ya, di inventory-nya, ending inventory-nya tidak balance. Lalu tidak membuat jadwal, ada yang tidak membuat jadwal cost per production-nya. Itu harus dibuat, jadwal cost production itu harus dibuat ya. Kemudian dalam memberi title statement untuk cost production itu disebutkan PT ini cost production ini bulan apa gitu. Jadi lengkap aja nanti dalam menjawab di UTS. Ini mudah-mudahan semua pada dengerin ya. Denger ya, jangan pada tidur dulu ya. Nanti tidurnya nanti setelah jam 10. Ya. Oke, terus udah gitu Cak, nanti setuju nggak nanti kira-kira jam di pertengahan kita istirahat dulu untuk mungkin ada yang ingin minum, ada yang ingin Setuju, Bu. Setuju ya? Soalnya saya Setuju, juga Bu. kadang-kadang ngap-ngapan juga nih, terus butuh minum juga. Kita kan manusia ya, butuh minum. Iya. Apakah Kenapa? nggak absen? Kenapa? Apa kita nggak absen, Bu? Absen. Atau foto bersama? Untuk Oh iya tuh kan Cak, untung aja ngetin. Iya, foto bersama. Aduh, terima kasih Cak, terima kasih. Tuh lupa tuh saya tuh. Kita foto bersama. Udah ngoceh aja saya. Aduh, lupa deh. Oke, silakan foto dulu. Kita cantik-cantik dulu. Siapa ini? Ranita, Rosalia. Irfan, silakan. Irfan ya? Minta dibantu ya. Irfan boleh langsung di foto aja. Yang nggak on cam mungkin kendala sinyal. Iya, kendala sinyal nggak apa-apa lah. Tadi nanti saya yang jawab kok di portalnya. Yang ngarahin Irfan atau aku, Ta?
aja, Kak. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, makasih Irfan ya. Dikirimin ya Irfan ke saya, ke grup aja. Iya, jadi itu ya. Jadi tadi tuh tugasnya ada yang tidak balance ya di ending invoice-nya, invoice mulu saya, ending inventory. Di jadwal juga harus dibuat schedule cost production-nya ya, atau quantity schedule-nya, juga nama untuk perusahaan pada saat membuat statement cost production ya. Jadi hasilnya untuk packaging departemen 910.610.000. Kalau ininya ya 100 berapa ya? Ya benar ya. 1108 ya. 900.000 ya. 900.000. Yang untuk ininya ya, untuk prosesnya. Oke. Jadi gitu ya, nanti saya kirimkan. Juga saya ada yang belum saya sampaikan itu tadi, yang prem cost, belum saya conversion cost. Berikan contoh soal, akan saya berikan, apalagi ya. Ini buat UTS nih, saya harus sampaikan udah ya. Perilaku biaya udah ya, udah kita latihan juga sudah, job system udah. Job system jadi itu juga bisa menggunakan materi yang saya berikan itu. Boleh itu. Oke, kita mulai. Oh iya, saya harus saya udah dikasih ini host ya, udah dikasih untuk share. Udah, Bu. Udah ya? Saya sendiri belum buka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai untuk share screen dulu. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang FIFO dan suplemen. Ya, semua sudah menerima ya ininya ya, apa namanya materinya. Nah, sini metode FIFO yaitu menghitung ekuivalen. Langkah yang harus dilakukan pertama adalah menghitung ekuivalen unit ya untuk biaya yang ditambah dan periode sekarang. Tapi sebenarnya metode FIFO sendiri itu kan first in first out ya. Dalam metode ini ya harga pokok perolehan barang yang dibeli itu akan dibebankan lebih dahulu pada
sebagai barang pokok penjualan, ya. Dan sedangkan di sini sistem pencatatannya, ya, ada perpetual periodik dan perpetual dan periodik ya di sini, dengan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan pada akhir periode sama dengan jumlahnya, ya. Jadi gini, kalau di sini kalau misalkan langkah kedua menghitung average cost hanya untuk cost edit per equivalent unit, ya. Ini kan artinya equivalent ini kesetaraan, ya, kesamaan gitu kan, ya. Sedangkan langkah ketiga yaitu membuat cost production report. Jadi sebenarnya perusahaanku lebih senang apa ya, menggunakan sistem apa? Kalau saya perhatikan sih lebih menggunakan sistem FIFO ini sangat menguntungkan. Artinya first in first out. Jadi gampang untuk mengoreksi atau melihat persediaan barang berapa saja yang tersisa atau yang tidak laku. Sedangkan keuntungannya di sini yaitu persediaan akhir, harga pokok penjualannya ini berjalan saat ini sedang berjalan itu barang yang masuk, ya, pertama merupakan barang yang nanti keluar juga, ya kan. Jadi di persediaan akhir itu terdiri dari pembelian yang paling baru, ya kan. Jadi kalau misalnya barang masuk terus langsung dibeli orang kan artinya itu barang selalu baru, ya kan. Khususnya ini untuk penjualan yang sifatnya cepat, ya. Misalkan beras lah gitu, ya. Beras itu kan orang pasti setiap hari beli beras, ya. Itu diusahakan first in first out. Jadi masuk pertama langsung dijual. Jadi tidak ada barang yang busuk gitu kan. Begitu juga di supermarket. Kalau seandainya barang datang banyak, maka barang yang datang masuk banyak itu langsung dikeluarkan untuk langsung dijual, ya kan. Nah, tapi kalau seandainya ada juga dimanapun juga ada keuntungan dan kerugiannya, ya. Ada bukan kerugian, artinya kelemahan dalam metode ini, yaitu di kelemahannya harga pokok penjualan yang disesuaikan dengan pendapatan yang berjalan, ya, pada rugi laba itu harga pokok yang paling lama dibebankan pada harga pokok yang lebih baru. Jadi ini menyebabkan hasil harga pokok dan labanya itu menjadi semu, ya, nggak jelas gitu. Maksudnya bukan nggak jelas. Jadi kayak masih yang ini kan sebenarnya harganya ini harga yang lama gitu, tapi kita bebankan di seperti harga yang baru. Ini seperti itu aja kelemahannya, ya. Jadi kelemahannya seperti itu. Tapi kalau menguntungkan bagi customer atau pembeli karena dia mendapatkan barang-barangnya selalu baru, ya. Sedangkan ada barang yang tidak laku itu akan menjadi kerugian karena dihargakan dengan harga barang yang baru gitu loh. Jadi disesuaikan dengan harga yang baru. Sedangkan barang yang lama ini kan sebenarnya harganya nggak seperti itu gitu kan. Sudah ada nilai subnya lah, sudah nggak bagus lah gitu, ya. Tapi tetap kita mengasumsikan harga itu tetap harga yang saat ini gitu kan, yang saat ini berjalan. Nah, seperti itu. Banyak sekali perusahaan pernah nggak melihat tuh mesti di supermarket deh, sukanya banyak di supermarket. Cuci gudang, ya, cuci gudang 50%. Atau ada juga yang less berapa persen gitu kan disebutkan itu. Biasanya tuh yang di perusahaan di supermarket besar-besar tuh, ya, kayak Lotte atau Giant apa segala macam lah, ya. Itu karena banyak barang yang tidak laku dan expirednya pada barang tersebut sudah hampir mendekati tanggal yang ditentukan. Jadi mereka akan menjadikan barang itu diskon, ya kan? Pernah kan, ya, sering kan lihat barang 50% harganya itu karena menghindari apa? Supermarket ini, ya, toko ini menjual dengan sistem FIFO. Daripada dia menghargakan barang ini dengan harga yang saat ini berjalan, sementara pada saat itu harga itu tidak segitu. Lebih baik dia jual dengan sistem yang 50% gitu. Ya, artinya
di sektor lokasi itu penjualan dari barang-barang yang didagangkan itu tidak merugi terlalu banyak gitu ya. Ada juga yang sudah mungkin tutupnya agak udah nggak kenceng atau ada sedikit robek apa gimana gitu ya. Itu juga masih ada yang mau beli kok ya. Ngebayang nggak sih? Coba deh, ada nggak pernah melihat? Lutfi pernah lihat nggak di supermarket Lutfi hal-hal seperti itu? Mana Lutfi? Ya, Lutfinya nggak ada suaranya. Dwinanda pernah nggak? Dwinanda ada membayangkan nggak tentang Vivo dan Livo ini, Dwinanda? Pernah, Bu. Nah ya, apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda bisa ambil asumsi tentang kondisi Vivo ini, first in first out ini, di dalam suatu produk ini ya, di dalam satu supermarket atau apa gitu? Biasanya yang kayak gini bahan makanan kan ya, Bu? Ya, bisa bahan makanan. Yang itu kamu amati seperti apa kondisinya? Biasanya kalau misalnya barangnya udah agak, dia bungkusnya udah agak kayak lusuh gitu, Bu. Terus pasti itu bakalan dijual harganya lebih murah daripada biasanya. Ya gitu ya. Tapi Anda memperhatikan apa di situ? Pada saat Anda ingin membeli, katakan misalkan tertarik dengan makanan, oh kesukaan saya ini sosis, so nice gitu ya, misalkan gitu kan. Apa yang Anda perhatikan di situ? Tetap kebersihan makanannya sih, Bu, kalau misalnya makanan. Lalu yang paling penting kalau misalkan dia expirednya masih nggak deket-deket banget gitu, Bu, terus harganya lebih murah daripada yang biasanya, mungkin itu bakalan narik perhatian juga sih, Bu. Ya, jadi ada hal yang customer sukai seandainya ada satu barang yang sampai dengan nilai 50%, ya kan? Dikarenakan apa? Karena pertama yang harus kita perhatikan adalah kemasan. Kalau sosis misalkan makanan kemasannya sudah rusak, itu rentang akan kontaminasi dengan udara sehingga barang itu akan menjadi busuk dan tidak layak untuk dimakan, ya kan? Yang kedua adalah expired ya, jadi masa kadaluarsanya itu harus kita perhatikan, ya nggak sih, ya kan? Kalau udah expired jangan. Tapi sebenarnya itu memang expired itu memang sudah ditentukan ya, jadi kalau sebenarnya udah dari tanggal segitu tidak bisa untuk diminum lagi jangan. Tapi sebenarnya ketentuannya adalah 1 bulan masa expired itu dalam kondisi barang masih bagus, itu menurut pengamatan masih bisa dikonsumsi. Tapi jangan deh, lebih baik janganlah. Kayaknya mau coba-coba begitu kan nggak mungkin ya kita melakukan itu. Ya kalau udah expired udah buang aja. Nah itu jadi apa yang diambil tindakan oleh setiap toko atau setiap ini ya barang jual itu supaya dia tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Kalau seandainya terjual 50%, artinya harganya kan masih ini kan, masih make sense kan, 50% itu masih bisa diambil. Tapi kalau misalkan dia tidak menjual itu barang itu akan rusak dan tidak laku, dianggap masuk ke dalam kerugian, masuk di rugi laba, seperti itu, barang yang tidak bisa sedangkan itu kalau kita menghargakan lagi di harga yang sedang berjalan saat ini itu sangat tidak mungkin kan gitu, lebih baik dijual aja seperti itu. Begitu ya Dwi Nanda ya, kira-kira begitu ya. Iya, ya bisa dipahami ya. Jadi bagaimana sistem ini memang untuk customer lebih menguntungkan juga, apalagi barang yang cepat habisnya gitu. Itu memang menggunakan sistem first in first out ini ya. Dalam kita membahas hari ini untuk contoh dari soal-soal itu berkaitan dengan di slide yang sebelumnya. Sebenarnya kan ini menyatu ini, materi ini menyatu dengan dari slide pertemuan 5 sampai dengan slide pertemuan 6.
Tapi karena terlalu banyak, jadi saya cut. Nah, ini kita teruskan. Tetap contohnya adalah di slide yang 5. Oke, kita teruskan. Terima kasih ya, Winanda ya, atas penjelasannya. Kemudian apa sih ininya ya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini langkah pertama untuk menghitung ekuivalen unit untuk biaya yang ditambahkan pada periode sekarang, yaitu tingkat penyelesaiannya ya. Dalam metode FIFO ya, dia menentukan tingkat penyelesaiannya di departemen cutting 80%, labor 40%, dan factory overhead 60%, sedangkan assembly 40% untuk material labor 20% dan factory overhead 20%. Saya mau mengeluarkan ini gimana caranya? Tunggu ya. Mau mengeluarkan yang slide yang satunya. Saya mau bikin 2 gitu loh, Cak. Tunggu. Aku bagaimana ceritanya nih, Cak? Sebentar. Aduh. Maksudnya gimana? Jadi aku mau ngeluar 2 slide gitu, Cak. Bisa nggak, Cak? Mungkin. Bisa. Jadi kita nggak bolak-balik melihat. Tunggu. Aku gimana ini? Sebentar ya. Kita lihat dulu. Yang jago beginian siapa ini? Oh, stop share. Jangan deh, nggak usah stop. Ya, bisa sini. Jadi gini, Cak. Jadi slide 1 dan slide 2 gitu loh. Bisa nggak, Cak? Di pilihan share screen-nya aja, Bu. Ditampilin yang screen display. Iya. Coba keluar dari apa namanya? Keluar dulu ya, stop share dulu ya. Iya, Bu. Bentar. Nah, aku nggak begitu ini. Coba ya, kita coba. Aduh. Dua-duanya kita keluarin kali ya. Apa ya, Cak ya, raiso ya, Cak. Oh. Terus ini, Cak. Dan yang satu lagi gimana, Cak, caranya aku ngeluar lagi? Dikecilin dulu, kecilin. Oke. Aku baru tahu. Lalu terus yang itunya kemana ya? Gimana caranya? Ibu tadi share screen-nya seluruh komputer atau enggak? Iya. Sebentar. Kamu bisa nggak, Cak? Coba deh, Ica deh. Ibu, Siapa yang bisa nih? Aku mau 2 nih, Cak, ceritanya yang yang slide pertemuan 5 sama pertemuan 6. Kiri kanan gitu. Sebentar, Bu. You can yours. Yang bisa siapa? Silakan dibantu. Itu partisipannya sudah berkurang. Iya aja, Bu, isi aja. Bisa. Jadi 2, Cak, kiri kanan yang itu, Cak. Biar kita bisa melihat di soal yang di pertemuan 5. Itu saling berhubungan tuh. Sebentar ya, Bu. Gimana caranya? Aku juga bingung. Ya. Ini keluar, ini juga dua-duanya. Nggak bisa ya? Dia kalau dua-duanya nggak mau ya? Terus ini sama ini, nggak bisa ya, Cak, dua-duanya ya? Coba deh. Dia itu harus, bentar ya, Bu. Nggak mau ya, Cak. Itu.
Loh. Kelihatan nggak ya, Bu? Iya, kayak gini, Cak, bener. Iya, seperti ini. Tapi jadi nggak ini ya, maksudnya nggak bisa besar ya? Iya, Bu. Iya, sementara Ibu kan matanya kan sudah 4. Sama ya sama kamu juga ya, 4 juga ya. Bisa kelihatan nggak ya kira-kira ya? Kita lihat di soal yang ini aja, yang soal pertemuan, coba, Cak. Yang di bawah-bawah terus. Soalnya terus yang pas ini sorry yang hijau itu deh, Cak. Terus lagi, Cak, naik lagi, Cak. Nah ini ya itu, yang kamu pegang, yang kamu itu kan ini yang ada average itunya ya, itu betul. Nah terus kita ke pertemuan 6 ya, itu soal tadi air ini ya. Terus gimana nih, Cak, kita ini ya, ini menghitung Ica jadi bantu saya ya, Cak, ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Menghitung ya, untuk menghitung jumlah unit ekuivalennya ya. Untuk 80 persentase penyelesaian work in progress beginning inventory-nya, material, labor, dan factory overhead itu 80%, 40 dan 60 ya. Di situ kita bisa lihat di ya ke sana. Cak, kalau yang kelima agak ke sana dikit ya, Cak. Jadi kita bisa melihat di slide ini ada ya, kamu sanain dikit. Nah, ya ini dia ini. Yang ini yang di slide 6. Ya. Situ ada persentasenya dalam perhitungan ya. Ini, Cak, di sini, Cak. Coba di slide slide 2 deh, Cak. Coba kamu lihat di slide 2. Ya. Persentasenya ya di slide 2. Slide 4, sorry, slide 4. Penyelesaiannya kan 80. Kita menyelesaikan untuk cutting departemen dulu ya. 80, 40 dan 60. Lalu slide berikutnya, ini kayaknya saya yang mau gitu-gituin deh, tapi gimana aku kok nggak bisa ya. Tadi kamu gimana sih, Cak, bisa dapat begini? Itu nanti kalau ya kan Ibu buka kedua PPT, habis itu Ibu kecilin kan. Kalau di laptop biasanya ini, Bu, kayak digeser nanti sampai ke ujung, nanti dia nanti otomatis jadi setengah gitu, Bu. Enggak, iya tahu. Cuman saya nge-share-nya 2 kali. Emang bisa ya? Coba ya. Share-nya itu di ini, Bu. Apa namanya? Desktop, Bu. Jangan yang PowerPoint aja, Bu. Oh, di desktop. Iya, jadi dia Oh seluruh gitu. screen. Ya, Oke. Belajar dulu. Sebentar ya. Saya udah buka dua-duanya. Iya, Bu. Lalu tadi saya juga. Enggak, soalnya ini saya buka dulu ya, Cak ya. Satu. Iya. Saya kecilin dulu nanti gitu. Iya, nanti dia bisa coba Ibu ini. Ini kan udah saya kecilkan, ya. Lalu saya buka lagi gitu. Oh, buka dari sini ya. Buka dari buka dari desktop. Gimana aja caranya? Gini ya. Tadi yang Dari sini. Ibu Hah? share, yang pas share screen kan ada pilihan mau desktop atau seluruh screen gitu kan, Bu? Oh, gitu. Sebentar nih. Yang di sini kah? Oh, ini kah? Coba stop share screen, Bu. Iya, ini saya stop. Nah, dia ada, tunggu Ica foto deh, Bu.
Jangan pada tidur ya. Ini lagi ini dulu sebentar. Di grup Ica kasih tunjuk yang mana. Oke. Sebentar. Thank you banyak Ica. Apa ini? Oh, desktop 1. Itu desktop 1. Aku share screen, nanti dia keluar desktop 1 gitu. Apa itu? Bu, coba Lutfi ngerti, Bu. Lutfi ngomong deh, Bu, suruh, Bu. Mana sih Lutfi nih? Lutfi, ayo Lutfi. Dia bilang dari Google View, terus arrange all. Aduh, Lutfi. Ibu sudah buka yang PPT yang sebelumnya yang pertemuan 5 itu, Bu. Sudah dibuka atau belum? Nanti ada. Sudah saya udah buka. Oh ya. Sudah dua-duanya udah saya buka. Terus yang di pertemuan 6-nya Ibu klik yang di menu atas itu view, Bu. Ya, aku share screen dulu ya. Kan dua-dua udah saya buka kan. Aduh. Sebentar. Ini kan dua-dua ada nih. 1 pertemuan 5, 1 pertemuan 6. Nah, Ibu buka yang pertemuan 6. Terus klik view yang di atas menu atas ada tulisan view. Ya. File F1 wait iPod screen. Kan file home, insert, design, transition, animation. Terus di sebelah kanan sendiri ada view itu. Tunggu. Ini. Oh enggak. Google ini sih. Kok ke sini sih? Di PowerPoint-nya. Di bawah? Di PowerPoint di atas. Aduh. Ini. Mana sih? Aku nggak bisa nggak, kok jadi menyerah ya? Dwi aja yang share screen nggak apa-apa, Bu. Iya ya, sudah kamu aja ya yang share screen ya. Akhirnya aku nggak bisa juga. Gimana? Ayo, tadi siapa? Siapa yang mau share screen? Ya, oke ya. Iya ya. Jadi di pertemuan di mana? Ini nanti coba ke ini deh. Ke slide persentase penyelesaian deh, Neng. Oke. Terus di slide 12. Ya, ini ya. Lalu sini kita mulai di tadi yang pertama. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini kan perbedaannya ya. Dia tingkat penyelesaiannya berbeda ya persentasenya. Jadi kita mulai dengan menghitung ekuivalen dengan biaya yang ditambahkan pada periode sekarang. Ini untuk sistem FIFO ya. FIFO ya. Berikutnya di slide 6. Ya. Di sini masih menggunakan persentase penyelesaian work in progress ya di beginning inventory yaitu 80 ya, 40 dan 60. Lalu kita melihat di slide yang pertemuan lalu di cutting department yaitu materialnya adalah 60 ya. Ininya 20 dan 40 ya. Untuk menghitung ininya persentasenya adalah ya unit in beginning invoice-nya semuanya harus 100 ya. Karena di 100 itu diambil dari yang slide, coba deh. Slide 5 turun deh. Ini di mana ya adanya yang 100 itu. Coba di pertemuan 5. Pertemuan 5 terus sebelumnya ini.
pertama ada terus tadi. Terus turun ke bawah, Neng. Ya. Ini ada unit inventory ya. Unit work in progress-nya, beginning inventory 100 ya. Jadi kita letakkan di sini 100 ya. Ya, 100 ya. Oke. Berikutnya ini 20 dari selisihnya ya. Dari pada persentase antara ini tangan saya pengen gini deh rasanya, pengen saya gitu-gitu. 100 dikali 20%, maka hasilnya 20. Di slide 6 ya, lihat. 100 Ibu dikali. Ibu udah bisa, Bu, kalau misalnya mau ke atas bawah boleh dicoba dulu, Bu. Oh, bisa ya saya ya? Serius nih saya nih. Mana nggak bisa? Iya. Saya bisa ya gitu-gitu ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih ya sudah bisa ini. Jadi 100 ya. 100 dikali 20 sama dengan 20%, jadi 200 ya sini ya. Demikian juga yang ini ya. Untuk menghasilkan equivalent unit to complete ya. Kesetaraan unit yang diselesaikan pada saat beginning persen hasilnya, maka hasilnya 40. Oke. Lalu ini mana? Bentar. Menentukan unitnya, yang unit aku nggak bisa. Kursor saya sekarang yang masalah. Persentase penyelesaian unit inventory dan di ending inventory 60% ya, 20 dan 40. Ini adanya di slide yang sebelumnya ya. Di slide pertemuan ke-5. Pertemuan ke-5 yaitu di slide nomor berapa ya ini ya? Slide 12 di pertemuan 5. Mana ini? Aku kesininya. Sorry. Nah, ini ya. Oke. Ya. Sini persentase 60, 20, 40 ya. Itu ada di slide ini sebelumnya ya. Sehingga dalam menghasilkan equivalent ending-nya, maka dikalikan ya. Dikalikan jadi 200 ya. 200 dikali 60%. Hasilnya 120. Demikian juga 40. 200 dikali 20% kita menghasilkan 40. 200 kali 40% sehingga hasilnya adalah 80. Nah, di sini equivalent unit started complete-nya 400, dan ya. Kemudian dari total semuanya, maka kita menghasilkan equivalent unit masing-masing dari masing-masing ini ya, material, labor dan factory overhead adalah ini 500, jadinya adalah 20 ditambah 120 ditambah 400 sehingga hasilnya 540. Ya, ini juga demikian ya. Oke, di slide berikutnya kita lihat ini bisa ya. Aduh, sedih. Coba pindahin. Nah, ya. Kok yang ketiga deh? Sorry. Nah, ini. Ini apa ini sih tadi? Ini slide berapa nih, Cak? Setelah itu yang tadi ya, Cak ya? Ini sudah ya, sudah paham.
Sekarang kita ke cara yang kedua. Nah, ini ya. Menghitung equivalent unit in ending inventory yaitu 200. 200 kita ambil di slide yang sebelumnya ini. 200 nah ini ya. Nih ya. Unit work in progress ending inventory. Jadi di sini 200, 200, 200 ya. Semuanya kan sama ya. Lalu persentase penyelesaiannya tetap kita ambil dari persentase yang lalu ya. Ini udah deh. Ke sini lagi sih saya. Enggak deh, beda ya. Ya. Ini jadi dikalikan tadi ya, sama dengan proses yang tadi. Dan di sini kita menaruh equivalent untuk unit transfer out. Ya kan ada ya di sebelumnya ya. Ada nilainya 500 ya. Ini transfer to assembly 500 ya di sini. Jadi bisa dilihat, lalu kita masukkan di sini material, labor, dan factory overhead. Sehingga hasilnya 500 ditambah 120, 40 ditambah 500 ya, jadi 540, 80 ditambah 500 jadi 580. Ini pengaliannya udah bener ya? Bener ya, semua ketua kelas. Bayu mana nih Bayu? Nggak dengeran nih. Bayu, Ya, Bayu datang kan? Datang Bu, tapi katanya ada kendala sinyalnya. Oke, ya. Ini dalam pengalian sudah benar ya? Sudah semua benar ya? Unit untuk penyelesaian, unit untuk bikin inventory-nya 100 kita ambil dari sini. Sorry. Oh, dari sini sih. Ini saya nih kursornya suka ngaco lagi. Aduh, gimana ya? Ini kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Sehingga sini kan sama ya, new unit beginning inventory ya. Memang agak-agak ribet, jadi nggak apa-apa karena ini memang harus. Tapi nanti nih ya, saya kasih tahu ya, pada saat Anda praktek di, tapi Anda kan nggak mengerjakan ini ya, tapi proses perhitungan di dalam setiap perusahaan itu nanti menggunakan satu sistem. Ini Anda harus mengetahui bagaimana caranya sistem itu berjalan adalah seperti ini gitu loh. Tapi nanti di dalam satu perusahaan dia sudah ada mengenai sistemnya. Jadi sekali kita masukkan data, dia otomatis akan mengkalkulasi dari awal sampai dengan akhir. Ya, sistem apa yang akan dipakai itu juga akan diberikan satu pilihan di dalam aplikasi tersebut. Ya, jadi kalau Anda sudah masuk kerja mah nggak usah khawatir ya. Yang penting lulus kerjanya dulu aja ya. Lulus apa enggak gitu kan? Di tesnya lulus apa enggak, Andanya lulus apa enggak juga ya. Terus ini, di sini persentasenya kita mengambil persentase penyelesaian work in progress beginning inventory di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya mana itu? Ini ya, di sini ya. Oke, paham ya sampai sininya? Oke, kita teruskan. Ini tadi udah ini. Ya, oke. Lalu artinya 80 itu adalah pengalian dari 100 kali 80%. 100 kali 40% ya. Hasilnya 40 ya. Lalu pengalian dari 100 kali 60% hasilnya 60. Oke. Sementara total equivalent yang dihasilkan untuk unit-unit semua barang adalah 540, 500, dan 520. Sama ya, kayak yang tadi ya. Coba kita lihat. Terus ini sih. Ya. Nah, sekarang kita untuk menghitung cara 2 menghitung equivalent. Ya. Ini udah ya tadi ya. Ini kursor Ibu nih sekarang macet. Menghitung
average cost untuk cost yang edit, ada penambahan per equivalent unit ya, artinya ya. Di sini cost edit during period ya, penambahan selama periode tertentu ya. Untuk material 13.608. Kita ambil dari sini ya. Slide 14 di pertemuan 5. Ini berapa nih? Satu lagi. Nah, kita ambil dari sini. Materialnya 13.608, labornya 5.000, ya. Factory overhead-nya 7.904. Oke. Kemudian divided by total equivalent units-nya, yaitu dari angka yang tadi berikutnya kita ini ya. 540, 500 dan 520. Oke? Bisa paham ya sampai sini ya? Kemudian berapa hasil dari cost per equivalent unitnya? Kita bagi 13.608 dibagi 540. Oke? Gitu juga yang lainnya ya. Labornya juga dibagi ya. Kita dapatkan total cost per equivalent unit 50.40 ya. Oke. Di slide berikutnya, bagaimana kita membuat cost production report-nya ya. Ini jangan lupa ya, nanti kalau ujian, kalau UTS, ini nama perusahaannya harus diisi, departemennya juga harus ada ya, cost production report-nya for apa, Januari atau gimana gitu ya, sesuai dengan soalnya nanti ya. Oke. Ini jangan lupa ini. Jadi jangan kosongan begini ya. Nanti ini production cost-nya siapa ini gitu kan. Nah, berikutnya kalau seandainya mengisi. Oh ya, nanti semua pakai tulis tangan ya. Tolong nih yang tulis-tulisan tangan, tolong tulisannya agak rapihan dikit. Jadi nanti kalau misalkan ada angka 9 jangan kayak 3 gitu ya. Nanti disalahin lagi ya. Jadi nulis angkanya yang jelas dan tulisannya juga jelas. Kita lanjutkan ya. Ini quantity schedule-nya, maka di sini kita masukkan ya. Masukkan 100 untuk beginning inventory, ngambil dari yang tadi ya, di slide 11 pertemuan 5. Kalau nggak salah di slide 11. Lihat dulu ya slide 11-nya. Oh enggak mau. Oh iya, oke. Oke, 10 11 satu lagi. Nah, ini ya. Ini Anda masukkan ya, started in process ya 600 ya. Lalu di sini kita tambahkan. Demikian juga di sini ya. Ini harus balance ya, yang ini dengan ini harus sama nilainya ya. Ini 700 juga 700. Jadi di sini started to assembly departemennya adalah 500 ya. Sementara untuk ending inventory-nya 200 ya. Sehingga harganya jadi nilainya ininya unitnya kuantitinya 700. Sehingga 700. Oke, sampai sini paham dong ya. Kemudian kita cost change to department. Ya. Kita lihat lagi di slide 14. Nah, ini ya. Kita masukkan ya, kita masukkan beginning inventory material, labor dan factory overhead dari soal sebelumnya ya. Jumlahnya adalah 3.088. Cost edit ya, penambahan sampai dengan saat ini ya, material, labor dan ini kita masukkan juga di sini ya, dari slide sebelumnya. Oke. Aduh, ini aku juga udah arahin kursornya habis baterai kayaknya sih.
13.000, 5.000, 13.608, 5.000 dan 7.904 ya. Paham dong ini ya? Lalu nilai dari 500 material 500 untuk factory untuk ini dan 540 dan apa? Equivalent unitnya didapat dari yang sebelumnya, hasil sebelumnya ya. Ini. Sorry, kebanyakan. Nah, ini 540, 500 dan 520. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, sorry, sebentar lagi, satu lagi. Kuantitinya pembagian ya. Ya. Oke, dibagi 13.608 dibagi 540 sehingga hasilnya 25,20 dan ini juga demikian dibagi ya 7.904 dibagi 520 hasilnya ini. Lalu kita jumlahkan. Inilah hasil dari total cost change to department. Sampai di sini masih ada yang bingung apa enggak nih? Aman, Bu. Aman ya? Udah masih pada aman ya? Pada oke semua ya? Tunggu. Ya, hilang dia. Tuh, kan aku jadinya hilang gitu. Ya. Oke ya. Jadi begitu ya cara kita lihat soalnya yang untuk pembuktiannya kita bisa lihat soal sebelumnya ya. Mau istirahat dulu atau terus dulu? Sebentar ya, istirahat dulu kali ya. Boleh, Bu. Ibu mau ke toilet dulu, boleh ya? Oh iya, boleh. Silakan, Bu. Iya.
Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai di sampai membuat report ya, cost production report untuk metode FIFO. Kemudian kita slide berikutnya. Ya. Tadi kita kan belum selesai itu ya. Sementara untuk melihat ya cost accounted for ini ya, untuk penambahannya ya, ada total cost-nya untuk transfer to assembly department from beginning-nya. Kita lihat lagi di sini ya. Di slide 14. Slide 4 ini kelas berapa? 14 ya. Oke ya. Aduh, ini. Ya. Oke, ini totalnya tadi ya. Nih, total 300 dari nilai cost to beginning inventory-nya 3.088 dihasilkan dari cutting departemen pada saat kita membuat cost production report. Ya, sini ada 3.000, 3.080, 3088 ya tadi ya. Penambahannya ya. Lalu kita masukkan material, labor, dan factory overhead. 100, 100, dan 400 ya. Persentasenya masih mengikuti tingkat penyelesaian yang ini ya. Tingkat penyelesaian yang di sebelumnya ini. 60, 20. Ya. Ini 6 nah ini. Ya. Unit equivalentnya ya. Unit equivalentnya didapat dari ya slide yang kelima ya. Ini saya berapa sini? Jadi pertemuan 5 nih. Aduh. Terus ini nih. Ya, ini ya. Dulu kok nggak mau sih? Ya. Jadi ini berhubungan dengan yang tadi ya. Dan nilainya tadi 2510 unit cost-nya kita lihat di hasil dari production cost-nya di slide kelima. Ini. Ini ya di sini ya 60 20 ya. Anda bisa lihat di sini nanti ya. Masih berkaitan dengan ini apa? Di slide yang berikutnya sebelum slide 5 pertemuan 5 ya. Kok ke sini sih?
pakai tangan aja deh. Nah, ini ya. Ya. 25, 10, 25, 10 dan 15 di sini. Kemudian ya, hasil ini tadi ya, hasil dari slide yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. 540 ya, ini tadi 540, 600 dan 608. Oke. Sampai di sini aman ya, masih paham semua ya? Nggak ada kesulitan ya? Ini pada nggak ada ya? Kemana kah ini? Halo? Aman, Bu. Paham ya? Aman, Bu. Aman. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada masih udah paham semua lah ya ini. Kalau ini hasilnya yang 200 ini kan tetap kita mengacu pada ke slide 17 di pertemuan kelima. Jumlahnya ya 200 ini ya. Kemudian yang ini kan pertemuan ke ini slide berapa ini? Nih, ini ya. 17 ya, saya 17 pertemuan kelima kita masukkan di sini. Ini juga ya 60, 20, 40 ya. Sementara yang ini adalah hasil yang tadi yang sebelumnya slide 16 tadi ya. Ya. Lalu ini tinggal Anda bagi 120 dibagi 25,20. Maka hasilnya 3024. Ya. Oh kok dikali, maaf. Dikali ya, dikali 120 dikali, coba benar enggak? Anda sudah buktikan? Ya, dikali ya. Sorry. Aduh, mana sih? Nah, ini nih. Anda bagi, kok dikali sih? Iya, benar ya, dikali ya. Anda kalikan ini udah ada kesalahan nggak? Benar ya totalnya ya? Benar, Bu. Nah, berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Aduh, ini kursor nggak enak banget. Ya. Untuk assembly di slide 10, itu tadi kan proses ya. Kalau sekarang ini dalam assembly, yaitu menghitung value unit biaya yang ditambahkan sama seperti yang tadi ya. Jadi ini ya 180 data assembly di slide 11 ya, di slide 11 pertemuan 5 sebelumnya ini ya. Oke. Nah ini ya, kita masukkan di sini ya. Tingkat penyelesaian kalau di assembly kita harus di sini 100% karena apa? Semua barang masukkan sudah adanya penseleksian dari bagian proses ya. Jadi Anda 100% di sini ya untuk penyelesaian work in progress beginning inventory-nya ya. Nah, ini ya. Terus ini komplitnya 0, maka kita masukkan yang 180 ya dari sini ya. Sehingga kalau dikalikan maka ini hasilnya 0 ya. Begitu juga ini ya. 60% dikali 180 maka hasilnya 108. Dan 80% kali 180 maka hasilnya 144. Demikian juga yang ini. Kita melihat unit ending inventory-nya 100 ya, di sini ada 100 ya. Ya. Kita masukkan di sini ya. Ya, ini bakalan keluar maksudnya kalian pelajari gitu ya.
Saya nggak bisa ngomong keluar apa enggak, saya juga nggak tahu sih. Yang bikin bukan saya nanti. Jadi sebenarnya Vivo LiFo itu bisa juga, tapi Anda pelajari aja lah, siapa tahu dia keluar juga sih gitu. Ini equivalent unit endingnya 100, kita masukkan di sini dari setiap ini ya unit ya. Nah ini 100, maka ininya adalah 70/70. Kita lihat dulu di slide berikutnya. Kalau ini kan dikalikan ya, ini 100 ini kali, ini 100 ya. 100% kali 100 ya 100, 70% kali 100 ya 70 ya. Ini juga demikian ya persentasenya ya. Ini kita lihat dari persentase di slide yang sebelumnya. Gitu. Di slide pertemuan 5, slide 12 ya. Ini ada persentase 70/70, 170/70 ya. Kita lihatkan dulu. Nah, ini ya. Oh, sorry. Tadi dulu. Nah, ya, 170/70. Jadi berkaitan. Ya. Oke. Nah, ini nilai yang 100 ya. Sehingga Anda tambahkan ini dari yang tadi yang sebelumnya, ini Anda tambahkan 500, ini 600, 108 tambah 100 tambah 400 ya. Ini juga demikian, 144 tambah 70 tambah 400 sehingga hasilnya 614. Ini juga demikian ya, hasilnya 614. Oke, untuk slide berikutnya. Untuk menghitung rata-rata, biaya rata-rata ya, penambahan setiap equivalent unitnya, kesetaraan unitnya, yaitu untuk cost editnya penambahan yaitu 24 ya. 24.900 itu dari slide yang sebelumnya. Slide 9. Coba Anda lihat dulu slide 9. Ini cara ke sana nih ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Anda tambahkan ya. Dari slide ini Anda masukkan. Enggak sih 9 kan. Ya. Dan 500 ini 500, 600, 8, 415 dimasukkan ke slide yang tadi ya, yang average tadi itu ya, rata-rata. Oke. Sampai di sini paham ya? Ini 24 tahu kan ya dari mana ya? Di slide 9 tadi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, ini 24.960. Oke. Ya. Terus Anda tambahkan di sini ya. Kok tambahkan lagi? Bagi, dibagi ya. Ya. Sampai sini paham ya? Sehingga kita dapatkan totalnya 94.92. Ya. Ke berikutnya. Membuat cost production. Sama ya, seperti yang proses ini kan assembly ya. Ini proses yang tadi juga. Ini kita harus balance ya. Ini 680 dan 680. Diambil dari mana? Dari data yang sebelumnya. Yang 180 sama 500 dan ini 180 ditambah 100 ya. Kayaknya ini sudah biasa kita buat, udah latihan juga, kayaknya paham banget ya kalau ini ya. Sepertinya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Sudah cukup paham semua deh kayaknya nih. Ini kita ngambilnya yang angka ini dari yang slide sebelumnya ya. Ini slide pertemuan ke-15. Ibu ulangin lagi deh ya.
Slide pertemuan ke, aduh ini kursornya juga parah nih, udah habis baterai kayaknya. Ini kita masukkan ya ke, mana sih? Ini slide berapa ini? Sorry. Pertemuan ke-15, mana? Ini dia ini. Ya. Oke. Dimasukkan datanya ya. Ke-14. Ya. Kalau semuanya sudah paham ya. Ini sudah tahu ya, maksudnya sama dengan tadi yang proses untuk memasukkan ini ya. Dan ini juga yang 500 ini dari slide sebelumnya. Ini ya kita masukkan semua ya. Lalu dibagi. Ini dibagi ya. Kita bagi saja, hasilnya adalah ini ya. 24.960 dibagi 500, hasilnya 49. Ini benar ya pembagiannya, kayak kemarin kan ada yang salah tuh. Ini kayaknya benar sih ya. Coba 24.960 bagi 500, benar kan? Ya. Oke. Kita ke slide berikutnya. Ini. Ini udah paham ya, aman ya sampai sini ya. Ini kayaknya ujian bakal bisa deh nih semuanya nih. Orang pada bisa semua kok. Nah, amin Bu. Amin, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kelas ini nilainya cakep semua Ibu jadinya, tidak beban. Ya, pada belajar ya, jangan sampai ada yang nilainya jelek. Iya Bu. Sip lah, mudah-mudahan pada aman semua nih. Nih, kita lanjutkan untuk cost account for S-Flow ya. Ini masukkan lagi yang tadi ya, unitnya. Aduh ini kursor udah habis baterainya kayaknya nih. Persentase completednya, penyelesaiannya adalah ya. Persentase penyelesaiannya kita lihat dari slide yang ini. Slide yang sebelumnya nih, ada nih ya. Jadi ini nggak bingung dong kalau ini ya. Bisa dipahami ya. Slide 17 kalau nggak salah di sini ya. Ini masukkan ya. Iya. Ini berapa? Nah, ini nih ya. Oke. Benar ya, 17. 60, 20 ya. Kemudian ini juga begitu ya, demikian ya. Jadi sama, ini Anda tambahkan, ini Anda bagikan lagi, ini dibagi ya. Ya. Lalu ini Anda tambahkan. Sama dengan proses yang ini kan proses assembly yang itu waktu itu yang cost of development proses sama juga seperti ini. Sehingga kita dapatkan 62.660. Total transfernya 54.159 ditambah 8.502 sehingga 62.000 ya total cost-nya. Oke. Ya, sampai di sini udah paham semua deh ya kayaknya sih ya. Kita lanjut ke berikutnya. Aduh, tidak mau ini. Mana ini? Suplemen penambahan ya. Nah, di sini perlakuan untuk unit hilang atau rusak, unit rusak. Ini kita udahan deh yang ini ya. Kayaknya ini udah nggak dipakai lagi nih. Yang ini kita close aja. Ini gimana cara close-nya? Close-nya di close yang ini nih, yang pertemuan 5. Bisa? Dikecilkan saja dia. Ica, Nica, yang ini dihilangin deh, Ca. Iya, Bu. Dwi. Bu. Siapa? Dwi? Yang ini Dwi. siapa sih?
Dwi tolong Wi. Coba Wi. Kamu jangan tidur, Wi. Iya, Bu. Maaf, Wi. tadi kursornya kan sama Ibu, jadi saya nggak bisa gerakin. Oh iya. Sekarang Ibu nggak pakai. Kursornya Ibu kayaknya lagi masalah mungkin. Saya matiin dulu. Oke. Wi, terus yang ini, Wi. Yang pertemuan 6 aja, Wi. Kita keluarin, Wi. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya. Oke, Wi. Terima kasih ya, Wi. Dibantuin. Iya, Bu. Sama-sama. Udah enak banget deh. Dapat kelas yang banyak bantuin. Oke. Dwinanda. Oke, ya Wi. Makasih ya Wi. Nah, sekarang kita ke sini nih. Perlakuan atas unit hilang atau unit rusak. Kenapa kita harus menghitung unit-unit ini? Karena kalau seandainya unit hilang itu bisa mempengaruhi ya pada awal proses tidak menambah unit ekuivalen ya. Pada akhir proses akan menambah unit ekuivalen. Sedangkan unit rusak ya itu terdiri dari dua kategori, rusak normal dan rusak abnormal. Nah, ya. Abnormal bukan yang itu ya, bukan yang Anda suka nongkrong ya, abnormal ya. Salah itu ya. Bukan itu ya. Jadi menambah harga pokok barang ya. Menambah harga pokok barang. Kok aku ke sini? Piye Kiwi? Udah bisa, Bu. Udah bisa ya. Nah, oke. Coba digerak. Satu Ibu suka pencet-pencet auto ke situ lagi gitu ya. Unit rusak itu yang menambah harga pokok barang jadi itu karena unit normal ya, rusak normal. Tapi kalau rusak abnormal maka masuk ke rugi laba. Dia ya, masuknya ke rugi laba. Kalau unitnya itu rusak. Nah, kita bagaimana untuk menghitungnya? Kok nggak bisa. Nah ini kasus ada satu perusahaan terdiri dari 2 departemen dia ya, departemen 1 dan departemen 2. Nah ini yang barang yang diproses ada sebanyak 5.000 buah dan yang departemen kedua ini sebanyak 3.500. Ya. Kenapa dia terjadi ada pengurangan? Karena ini sudah dalam penseleksian di sini ya, departemen 1 ini. Dari barang yang masuk, material yang masuk, diseleksi-seleksi sehingga ditransferlah ke departemen 2 hasilnya segini ya. Nah ini barang yang hilang awal itu 100 ya. Kemudian hilang yang akhir 200 ya, rusak 300, abnormal 200 dan penyelesaiannya akhirnya selesai 3.500. Dan proses akhir ada 700 unit misalnya ya. Ini bahan-bahannya itu 100%. Jadi saat ini semuanya kita masukkan. Ini setelah hasil dari seleksi tadi ya. Sehingga kita di departemen 2 ini dikerjakan 100% pula ya. Konversinya 4/7, sedangkan di departemen 2 kita konversikan 2/3 ya. Biaya-biaya yang dibebankan yaitu biaya bahan, upah dan overhead ya. Jadi di sini kalau biaya bahan otomatis departemen 2 tidak lagi menangani karena bahan sudah ditangani oleh bagian departemen 1 ya. Jadi di sini dianggap tidak ada bahan lagi, maka biaya bahan ya maksudnya ya, bukan tidak bahan tadi, biaya bahannya tidak ada. Sedangkan upahnya ya dia memberikan upahnya dengan nilainya ya sebesar 4.400.000, sementara ini 3.100.000, overheadnya ya 2.200.000, di sini 1.860.000. Kerusakan yang diketahui pada penyelesaian itu 60% ya. Jadi ada setelah dilakukan observasi bahwa kerusakannya itu pusat dan penyelesaian itu tingkat penyelesaian 60%. Oke. Berikutnya ini bagaimana untuk melihat harga pokok produksinya ya. Nanti Anda juga harus bikin seperti ini ya, PT apa gitu ya, harga produksi departemen apa, jangan nggak ada namanya ya, nanti ini ngitung siapa punya ini gitu kan, banyak kan perusahaan gitu. Nah, kita melihat schedule kuantitasnya. Di dalam proses itu 500 ya tadi ya. Lalu
tingkat penyelesaian ya itu bukan tingkat penyelesaian, diselesaikan 3.100 ya. Nah, itu yang hilang tadi ya, kita masukkan yang hilang 300, ini yang rusak 500, yang dalam proses 700 ya, dari 5.000 buah ini ya. Unit ekuivalennya maka penyelesaian 3.500 konversinya sama ya. Yang hilang juga sama ya. Sementara ini yang rusak ya, yang rusak 500 dikonversikan nilainya jadi 300 dari 500, sehingga di sini ada selisih 200 ya. Di sini ada selisih 200. Ya. Sedangkan di dalam proses bahan yang 700 kita konversikan, di sini ada selisih 300. Sehingga selisih yang ada antara ekuivalen ini adalah 200 ditambah 300 ya, jadi 500. Dan jumlahnya bahan ini dijumlahkan semua ya, 4.900. Tapi dalam konversi 4.900 dikurang berapa? Ini bukan jumlah ini ya. Jadi dikurang dengan tingkat konversi yang bersisa tadi 500 ya. Jadi 4.900 dikurang 500 sehingga hasilnya 4.400. Oke, sampai sini paham ya? Bisa dilanjutkan? Bisa bertanya. Iya. Ya. Mau bertanya yang di slide 16. Slide 16. Kembali ke sini lagi ya. Ya, kenapa, Neng? Itu maksud dari konversinya tuh gimana ya, Bu? Yang konversi ini. Ya, perusahaan ini nanti ini sih dalam soal ada nanti ya. Perusahaan menentukan konversinya 4/7 ya. Dan 2/3. Itu nanti ada di dalam soal ya. Gitu. Jadi ini 300 terdiri dari apa ini? Sorry yang ini ya. Ini sih soal juga ya, ini soal juga ya. Kamu nanya ini kan, konversi ini juga nanti akan ditentukan oleh soalnya. Jadi perusahaan menentukan mengkonversikan 4/7 dan 2/3. Oke? Itu nanti dikaliin sama yang mana, Bu? Nah, nanti kita kalikan berikutnya ya. Nah, nanti ini ya. Ke sini dulu nih. Ini ke sini udah paham ya ini ya, yang dimerahin sama saya ya. Itu artinya selisihnya ya, selisihnya 500 ini dari, kenapa bukan ini penjumlahan ini, tapi selisih dari rusak dan dalam proses ya, 200 dan 300, jadi 500 ya. Kalau tadi itu kan dia tertara di dalam soal. Ada yang tahu ini kenapa 300 yang hilang? Sedangkan di dalam ini hilang akhir 200 kan. 300 itu dari mana? Hilang awal ditambah hilang akhir bukan? Iya, iya ya. Berarti Anda paham benar ya. Jadi hilang ini terdiri dari hilang awal dan ditambah dengan hilang akhir ya. Begitu juga yang rusak ya, sama ya. Jadi 300 ditambah 200 jadi 500. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah sampai situ. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada pengalian ya. Beban ya, bahan cost per unitnya, biayanya, dan kita menentukan biaya dengan per unit barangnya ya. Untuk bahan 4.900.000 ya. Ya. Itu dibagi sebesar 4.900, hasilnya 1.000 ya. Upahnya demikian juga ini, sehingga totalnya adalah total biayanya 11.500 untuk total cost per unitnya 2.500 ya.
Nih, pertanggungjawaban biayanya, bagaimana dalam menghitung pertanggungjawaban biayanya? Maka dari nilai yang 500 tadi, ya, yang tadi saya sampaikan selisihnya itu, maka ini bahan dari 500 yang rusak tadi ya, dikalikan 1000, ya. Ini bahan ini ya, 1000 yang tadi ini ya, kalikan 1000 dikali 100%. Ya. Lalu konversinya ya 500 yang tadi ya dikali 1.500 ya dikalikan 60%. 60% itu dari yang tadi tuh di soal tadi tuh ada tuh. Mana? Nah ini ya dikalikan itu. Oke. Jadi mana ini ya. 100 ini 1.500 ini ya. Dan 300 per 500 dari 300 ya dibagi 500 ini. 500 yang tadi yang rusak itu ya. Ya, pembaginya ini 300 dari soal tadi ya, ada ya sebelumnya ya, yang rusak normal dan abnormal tadi ya. Nah, ini dikalikan 950 dari hasil ini. Dari hasil penjumlahan 500.000 ditambah 450 sehingga 950 ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Untuk nilai barang jadinya ya 3.500 dikali 2.500 ditambah dengan barang rusak ya, barang rusak normal ya, ditambah juga dengan barang akhir, ditambah barang akhir yang hilang ya 200 ya, itu slide yang tadi, slide yang 6 tadi ya, slide yang 16 ya sebelum ini ya, 200 kali 2.500. Oke, maka dihasilkan 500.000. Sehingga penjumlahannya dari 8.750 juta ditambah 570.000 ditambah ini 570 dari sini ya, dari nilai ini ya. Nah, ditambah lagi 500.000 sehingga hasilnya 9.820.000. Oke, berikutnya ini tadi yang ditanyain sama apa tadi? Ya, ini dia. Kita melihat konversinya ya. Di sini bahan ya, bahan 700 dikali 1.000 dikali 100%. Ya, 700 ya. Jadinya harganya 700.000. Sedangkan konversinya 700 tadi ya di slide yang sebelumnya ya. Kan ada angka 700 dikali 1.500 ya. Di slide yang sebelumnya juga dikali 4/7 ya. Jadi dapatnya 600.000. Hingga Anda tambahkan ya. Bayu mengikuti ya, walaupun mati lampu nanti dibaca soalnya dan dipelajari. Kita ke pengecekan nih. Pengecekan untuk produksi Departemen 1 ya. Di sini di dalam pengecekan ya 4.900.000 ya ditambahkan bahan upah biaya upah, kok bahan upah sih, bahan ditambah biaya upah ditambah factory overhead jadi 11.500 ya. Sedangkan di sini barang yang selesaikan ya, yang tadi yang 9.000 sebelum itu tadi ya, ditambah barang dalam proses ini, ditambah lagi barang rusak abnormal. Maka kita jumlahkan 11.500 juga. Ini untuk pengecekan saja ya. Jadi Anda jawabannya sudah benar gitu maksudnya. Oke. Berikutnya, nah ini untuk Departemen 2. Prosesnya sama ya kayak tadi ya. Departemen 2 yaitu ya proses
dari barang yang diproses tadi ya, kan menyerahkan proses ke departemen kedua ya, 3.500. Penyelesaiannya menjadi 2.700, ya kan? Nah, itu karena apa? Hilangnya di awal pada saat pentransferan itu ada barang yang hilang 200, dan dalam proses itu terjadi itu ditambahkan ya, ditambahkan jadinya ini semuanya 3.500 ya. Untuk unit ekuivalennya ya, departemen 1 selesainya 2 ini ya, konversinya sama, lalu dalam proses juga demikian, jumlahnya adalah 3.100 dan 3.300 dan di dalam konversi 3.100. Berikutnya ya, sama penyelesaiannya seperti ini ya. Ya. Sorry. Aduh. Departemen 1 ya, ini biayanya sama ya kayak yang tadi 9.820 dibagi 3.500 ya. Lalu di sini 3.500 Anda bisa lihat ya dari mana dapatnya ya, di sini ya. Ya, upah juga seperti itu ya. Nah, makanya dalam perhitungan seluruhnya ini kita harus melihat juga apakah penyelesaiannya itu sesuai enggak ya, cost-nya ya di situ ya. Nah, ini kita lihat juga di sini. Dalam penyelesaian ini ya 1.200 ya dibagi 3.300 dikali 2.871. Hasilnya berapa? Ya, 170 ya. Ya, ini benar ya. Ini perhitungannya benar ya. Nanti kalau ada yang salah berhitung dikasih tahu ke Ibu ya. Ini total cost per unitnya juga seperti ini. Lalu pertanggungjawabannya di barang jadi 2.700 ya. Ya. 2.700 dikali 4.575,75 ya. Ini hasilnya, ini dibulatkan, dilakukan pembulatan ya. Jadi 5.000 jadinya 12.354.550. Nah, nilai barang dalam proses departemen 1 ya sebesar ini ya. Ini dikalikan, lalu hasilnya ini, dan konversinya 2/3 ya. Konversinya dikalikan 600 dikali 1.600 dikali 2/3 sehingga hasilnya 640. Ya, totalnya adalah ini ditambah ya. Oke. Ini tadi ya. Nih. Udah selesai ya? Enggak sih, masih ada kan ya? Masih, Bu. Masih berapa slide sih? Oh iya, masih ada sih. Oke. Soalnya nggak baca ini. Ya. Ini bila ada work in progress awal, ada metode yang bisa digunakan tadi ya, metode average rata-rata dan metode FIFO ya. Perbedaannya terletak pada perhitungan unit equivalent dan cost per unit. Ya, di sini bisa dilihat sini ya, metode rata-rata perhitungan ekuivalennya, unit ekuivalennya, maka unit selesai ditambah prestasi atas work in progress akhir ya. Sehingga kalau kita untuk menghitung cost per unitnya, nilai work in progress awal ditambah biaya periode yang bersangkutan, maka didapatkannya ya unit equivalent. Sedangkan di dalam metode FIFO, penyelesaian work in progress awal ditambah dengan untuk menilai menghitung unit equivalentnya ya, ditambah penyelesaian bahan menjadi barang jadi. Ditambah juga prestasi atas work in progress akhir. Sedangkan untuk menentukan cost
per unitnya, maka biaya periode yang bersangkutan itu merupakan unit ekuivalen. Oke. Berikutnya ini adalah tingkat Ini adalah tingkat dari penyelesaian, ya. Untuk menghitung tingkat ekuivalennya, maka dalam metode rata-rata, ya, tiga dari pekerjaan yang berjalan, ya, ditambah dengan setengah. Ini untuk metode rata-rata, ya. 3 dari pekerjaan ini ditambah dengan setengah, ya. Sementara metode FIFO 3/4 ditambah 2 pekerjaan yang berjalan, ya. 3/4 pekerjaan yang berjalan tambah 2 pekerjaan yang berjalan ditambah dengan setengah ini yang berjalan. Itu adalah konsep dari perhitungan metode rata-rata dan FIFO. Berikutnya adalah ini contoh kasus yang lain. Jadi work in progress dalam suatu departemen A, ya, dan departemen B itu awalnya ya. Kemudian di departemen B 600. Tingkat penyelesaiannya seperti 1/5 ditambah ini kalau B-nya 2/3. Barang selesai, ya, 3.000 unit dan ini 1.500 unit. Lalu work in progress akhir 700 unit dan ini 400. Tingkat penyelesaiannya 2/7 sedangkan B-nya 3/4. Bagaimana menghitung ekuivalen metode rata-rata pada masing-masing departemen, ya. Nah, ini untuk menghitungnya. Untuk departemen A, maka unit penyelesaiannya ditambah prestasi work in progress akhir yang tadi, ya, sudah saya bacakan tadi, ya. Sehingga di sini penyelesaiannya adalah 3.000 unit, ya. 3.000 unit ditambah 2/3. 2/7, maaf, ya. 2/7 kali 700 unit sama dengan 3.200 unit. Kalau misalnya metode FIFO, ya, metode FIFO yaitu penyelesaian work in progress awal ditambah penyelesaian bahan ditambah prestasi work in progress akhir. Di sini 4/5 dikali 500 unit. 4/5 ini dari mana ini? Siapa yang tahu? Bisa 1 dikurang 1/5 itu, ya, Bu? Iya, betul. Jadi gini. Jadi kan kalau ini harus 1, iya. Jadi ada di sini tingkat penyelesaian 1/5, maka penyelesaian di awal harus 4/5. Jadi pengurangan. Jadi kalau ditambah jadinya 1/5 ditambah 4/5 menjadi 1, kan, ya? Seperti itu, ya. Jadi ini adalah selisih, bukan selisih, ya. Jadi sisa daripada 1/5 itu, ya. Yang tadi kan yang bunderan tadi, ya. Itu, ya, seperti itu, ya. Nah, ditambah 300 dikurang 500 per unit, ya. Bukan per unit. 300 dikurang 500 unit ditambah lagi 2/7. 2/7 dari tingkat penyelesaian ini, ya. Prestasi akhir tadi, ya. Nah, hasilnya sama dengan 400, ya. Kurang ini, ya, tadi, ya, 2.500 ditambah 100. Sampai sini paham, ya, semuanya, ya. Ini masih gampang mah ini, ya. Oke. Rata proses akhir. Sehingga ini 2 dengan work in process-nya
awal, ya. Oke ya, jadi tahu ya ini hasilnya dari mana ya. Lalu 1200 dikurangin 600 ya. Ditambah 3/4 ya, ini dikali 400 sehingga hasilnya 1100 unit. Oke, sampai di sini paham semua ya? Ibu ada soal. Masih ada nggak sih soal? Masih ada? Oh, udah selesai ya. Ibu ada soal, kita latihan ya. Percis kayak yang tadi. Anda kerjakannya masih ada waktu nggak sih? Dikerjakan. Tunggu. Tadi Ibu jelasin pelan-pelan banget loh. Kayaknya pada paham lah. Masa nggak? Bisa. Kelas ini sudah Ibu lihat tingkat kepahaman dan kemahirannya udah oke banget. Oke? Amin, Bu. Ya kalau aku lihat dari ininya kok apa tuh cara ngerjain individu, apa tuh tugas-tugas individu, Ibu udah bisa melihat seperti itu gitu kan. Jadi Anda pasti paham lah semuanya. Kembali ke sini gitu ya. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya. Iya, Neng. Saya mau bertanya Bu, saya masih belum terlalu paham sama konsep yang unit shrinkage itu Bu. Kan tadi kalau yang di metode average kan Bu jadinya menambah kan Bu. Itu kenapa ya Bu jadi ditambahin? Terus kalau dia di metode FIFO ini jadinya diapain ya Bu kalau ada soal yang ada shrinkage-nya Bu? Terima kasih Bu. Iya. Tunggu sebentar ya, Ibu ngirim dulu nih. Ya. Siapa? Esther ya? Esther tadi yang tanya ya? Iya Bu. Iya Esther. Iya. Oh Esther ya, kemarin Esther yang mengurangi ya. Tapi itu kan shrinkage itu dikurangi. Tapi kan sebenarnya gini, harus ditambah karena kita harus melihat semua berapa barang yang ada yang harus kita hitung dulu. Supaya kita tahu ininya apa tuh schedule di dalam schedule kualitasnya ya, itu terlihat adanya barangnya itu sebenarnya ada semua barang itu, ya kan? Hanya yang satu menyusut, yang satu tidak. Tapi dalam perhitungan itu harus ditambahkan dulu. Beda dengan yang ini, FIFO dan LIFO ini tadi kan. Ada barang yang abnormal tadi sama barang yang tidak rusak itu, ya kan? Yang rusak dan rusak abnormal itu versikan. Jadi sehingga ada selisih di situ, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau Esther mau lihat itu, maksud mengerjakan cost production dengan metode yang itu ya, bukan yang FIFO LIFO ya, itu ditambahkan. Intinya gini Esther, intinya kamu harus balance ya, yang di atas dengan yang di bawah ya, yang apa? Yang unit ininya ya, Esther ya. Kamu itu kemarin tuh untuk di ending inventory-nya ya harus balance ya gitu. Begitu sampai dipahami Esther? Oh iya Bu. Jadi shrinkage itu Bu barang yang menyusut ya Bu? Iya. Jadi bukan penyusutan ya. Beda dengan penyusutan. Kalau penyusutan kan penyusutan kan ini kan barang-barang seperti mesin dan sebagainya gitu ya, tidak bergerak gitu ya. Tapi kalau misalnya shrinkage itu artinya pada saat dia ditransfer atau dilakukan pengecekan itu ada yang susut. Jadi bisa saja misalkan jeruk gitu ya. Toto ada yang kempot, ada yang apa gitu loh. Ada yang susut lah, jadi tidak bisa diproses gitu, ya. Gitu Esther. Ya, baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Esther. Terima kasih ya pertanyaannya Esther. Ada lagi? Oh, Ibu sudah mengirim itu. Sudah pada terima belum? Sudah Bu. Sudah ya. Bu. Bisa dicoba, ya dicoba. Bu, maaf, ya. Saya izin bertanya Bu. Iya. Siapa ini? Tia, kenapa Tia kamu? Siapa yang nanya sih tadi? Saya Bu, saya izin bertanya. Rifan Bu. Oh Rifan. Rifani. Ini Bu, saya izin bertanya tentang format penulisan dari COPR Bu. Kamu kan suaranya kecil banget sih. Oh,
Rifani. Iya, maaf. Iya. Iya, Rifani, kenapa Rifani mau bertanya tentang format penulisan COPR, Bu? Apakah formatnya itu harus sesuai dengan yang di PPT ya, Bu? Kalau yang format yang lain? Oh, boleh-boleh aja, asal gini loh, Rifan. Kalau buat saya, yang penting hasil akhirnya ya bisa. Kalau kamu menyesuaikan dengan materi yang Ibu kasih, boleh-boleh aja. Kamu mau formatnya jungkir balik, nggak apa-apa, tapi hasilnya harus sama ya. Cuman harus ada yang penting statementnya itu jelas ya. Statementnya jelas. Jadi cost production statement PT apa, bulan apa, nah itu sebenarnya untuk memudahkan saja bentuknya itu yang seperti itu yang kita sampaikan di materi ini mudah. Tapi kalau Anda merasa lebih ada yang lebih bisa dimengerti, silakan saja, nggak apa-apa. Kalau buat Ibu sih nggak masalah. Nggak apa-apa. Oh, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Iya, kalau kamu lebih paham, daripada kamu ngerjain nggak bisa, nanti kamu nggak ngerjain malahan, ya kan? Kamu kerjakan sebisanya kamu boleh, tapi Ibu maunya ada penjelasan statement apa, packaging, statement cost production, cost packaging, ya, packaging departemen misalkan per berapa gitu ya, tahun atau bulan apa, nama perusahaannya udah jelas gitu, ya, dan hasil akhirnya jelas. Tapi kalau Anda lebih paham dengan sistem penulisan Anda, ya, dengan hasil yang sama, itu nggak masalah. Kan Ibu kasih 2 bentuk ya. Waktu itu kan ada tuh Ibu kasih 2 bentuk tuh. Yang di ada tuh kemarin tuh saya kasih bentuk statementnya beda, ya, yang saya untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, itu boleh juga seperti itu kalau kamu lebih paham yang itu. Rifani? Iya, Bu. Saya juga memakai format yang lain, jadinya saya tanyakan gitu, apakah boleh atau tidak gitu. Boleh. Kalau buat saya ya, saya boleh sepanjang Anda mengerti dan sepanjang Anda bisa mengerjakan. Gitu, ya. Jangan sampai Anda nggak ngerjain juga, ya kan? Ujiannya. Iya, Bu. Ya, kalau mau seragam ya bagus juga, jadi Ibu nggak repot memikirkan kembali, tapi kalau ada pemikiran lain silahkan, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama dan hasilnya benar, bukan sama ya, hasilnya benar, ya. Dan ada schedule kuantitasnya yang hasilnya balance ya, seperti itu. Oke, ya? Iya, Bu. Rifani, bisa dipahami? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dikerjakan. Ya, kita masih ada waktu kan 20 menit. Tapi kalau seandainya tidak bisa selesai, kita tutup dulu deh ininya nih, apa namanya, share screen-nya. Siapa tadi? Dwi. Nah, iya. Bu, dia masih mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan ada unit rusak kan Bu, terus dibagi 2, normal sama abnormal. Dua-duanya kan masuk ke laporan HPP Bu. Tapi kenapa yang abnormal harus dimasukin ke rugi laba juga ya Bu? Makasih. Iya, karena kalau kalau abnormal itu kan kerusakan yang artinya tidak bisa diprediksi. Jadi udah dianggap kerusakan itu akan merugikan perusahaan, jadi tidak bisa tidak ada nilai prediksinya lagi dan tidak bisa di situ kan tadi ada konversinya enggak tuh yang abnormal. Ya, seperti itu Tia. Jadi akan mengakibatkan ke rugi laba. Tia? Iya Bu, terima kasih. Iya. Oke. Dikerjakan dulu. Bisa ya? Ibu tunggu ya. Kira-kira kalau misalnya nggak kelar juga nggak apa-apa sih. Kita jadikan tugas. Tapi tunggu deh. Saya mau tanya nih. Ibu mau tanya. Yang LMS Anda kerjakan di situ juga nggak sih? Coba siapa yang mewakili menjawabnya? Silakan. Dwinanda. Enggak, tidak dikerjakan, maksudnya tidak masukkan ke LMS.
Enggak Bu, cuma ke Ica aja. Iya nggak apa-apa sih. Ya. Kalau ada yang nggak paham Bu. Iya, sebenarnya sama saya juga tidak paham. Tapi saya itu cuma mau nanya aja siapa yang sudah memasukkan LMS. Saya juga pengen ada yang mempelajari, sudah bisa mempelajari gimana caranya kita sama-sama tahu gitu loh. Juga belum tahu. Tadi saya ngutik-ngutik lagi itu. Ini gimana ya caranya ya? Mereka harus masuk ke sini, terus agak susah buat saya gitu. Nggak apa-apa lah sementara